Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Rosdamayanti dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Menurut Friedrich, ada 5 yang mempengaruhi cara kerja sistem ekologi administrasi negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor kelahiran. Angka kelahiran disebut juga fertilitas atau natalitas yang artinya menunjukkan angka kelahiran sesungguhnya. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adapun angka kelahiran mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Faktor penunjang tingkat kelahiran adalah 1. Pernikahan usia muda, khususnya masyarakat perdesaan. Kedua, bedanya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak banyak. Yang ketiga, adanya penilaian tinggi terhadap anak karena penerus, sumber tenaga kerja, pembawa rezeki. Yang keempat, tumpuan pada hari tua. Selanjutnya ada beberapa faktor penghambat tingkat kelahiran, yaitu adanya kesadaran mengenai pentingnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keluarga berencana atau KB. Kedua, undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. Ketiga, penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Yang keempat, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak kedua. Selanjutnya, faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Yang pertama, sarana kesehatan yang belum memadai. Kedua, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Tiga, kurangnya gizi makanan sebagai besar penduduk. Keempat, pencemaran lingkungan. Kelima, kecelakaan lalu lintas. Keenam, peperangan. 7. Bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor pengendali kematian atau penghambat antara lain 1. Meningkatkan fasilitas kesehatan. 2. Tingginya tingkat kesehatan masyarakat. 3. Makanan yang cukup bergizi. 4. Lingkungan yang bersih dan teratur. 5. Ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Keenam, keadaan negara yang damai. Selanjutnya, faktor ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu 1. Ekonomi, yaitu memperbaiki hidup. 2. Politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. Ketiga, sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Keempat, agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaan. 5. Kepadatan penduduk. 6. Keadaan geografis lainnya. 7. Melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Migrasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Sedangkan migrasi dalam negeri yaitu transmigrasi, urbanisasi, dan faktor penarik. Selanjutnya, faktor keempat yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah informasi penduduk. Informasi penduduk dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, survei kependudukan. Selanjutnya, poin yang kelima, kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang kedua yaitu tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Tinggi rendahnya kematian bayi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan antara lain kurang terpenuhinya kebutuhan vitamin dan gizi, terbatasnya kesediaan benda-benda medis dan farmasi, sanitasi lingkungan yang buruk, dan rendahnya tingkat pendapatan. Yang ketiga, tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam satu tahun yang ada dalam satu daerah. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara yaitu struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi atau kelas-kelas sosial. Pengaruh penghimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga. Selanjutnya, ketiga, sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaruh institusional yang rapi, yang mendorong seseorang untuk bekerja. Yang pertama, A. Pengaruh langsung. 1. Konsep komoditi ialah tenaga kerja dianggap sebagai komoditas atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Tidak hanya para pekerja pabrik atau buruh swasta, tetapi juga pegawai pemerintah mulai dari kepala biro sampai ke pesuruh dianggap sebagai pihak-pihak yang menjual tenaganya. Yang kedua, konsep kebebasan memilih dalam administrasi negara. Pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran terbaik. Apabila ingin dapat mencari posisi yang lebih baik, ia akan pindah ke jabatan atau dinas lain. Sebaiknya, apabila kepala jabatan atau dinas menganggap bahwa seorang pegawai tidak diperlukan lagi atau hasil kerja seorang pegawai tidak memadai lagi dengan gaji yang dibayarkan tiap-tiap bulan, ia dapat memberhentikan pegawai tersebut. B. Pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri perdagangan dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan keyakinan atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksana kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yang terakhir, sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan sosialisme. Ada kesamaan paham antara political scientific bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.